Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian sekeluarga di rumah, anak-anak? Tentunya kita semuanya selalu berharap baik-baik saja. Perlu kalian ketahui bahwa setiap pagi seluruh ibu, bapak, guru, dan karyawan berkumpul di ruang guru untuk berdoa. Semuanya berharap agar kita semuanya, kalian sekeluarga, keluarga ibu bapak guru selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat, tetap segar, tetap bugar, sehingga bisa melanjutkan kegiatan belajar. Alhamdulillah anak sekalian, minggu ini memasuki minggu ke-7. Alhamdulillah pembelajaran kita minggu-minggu sebelumnya bisa berjalan dengan baik. Maka ucapkanlah alhamdulillah. Untuk minggu ke-7 ini kita akan mempelajari materi pokok, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, marilah kita siapkan diri kita sebaik-baiknya. Kita siapkan buku tulis kalian, siapkanlah alat tulis menulismu, perhatikanlah PPT beraudio dari Pak Narwi ini. Hal-hal yang penting dicatat, ya, diingat-ingat untuk penambahan ilmu pengetahuan. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berapersepsi. Apersepsi adalah mengingat pelajaran-pelajaran yang dulu, mengingat pelajaran-pelajaran kelas 7 dan kelas 8 yang ada kaitannya dengan materi pokok pada kelas 9 ini. Yang pertama, kita harus mengingat sejarah perumusan Undang-Undang Dasar. Kita harus mengingat pula Piagam Jakarta. Kita harus mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI. PPKI membuat keputusan tentang Undang-Undang Dasar itu tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus 1945. Ya, harus diingat ya. Yang keempat, kita harus mengingat pula sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut anak sekalian, ini ada peta konsep. Silahkan dibaca sendiri. Peta konsep itu yang menuntun kita, ya, yang mengarahkan kita dalam kegiatan belajar. Di situ ada materi-materi yang harus kita pelajari, dan kemudian kegiatan pembelajaran kita itu dalam bentuk apa. Ini maksudnya adalah untuk menguasai materi-materi pokok pada bab kedua ini, kegiatan pembelajaran kita dalam bentuk apa saja. Di situ sudah disebutkan dengan jelas. Lanjut anak sekalian. Ini kita akan mempelajari tentang teks proklamasi. Yang pertama, kita semuanya harus bisa menirukan, mungkin membaca, mungkin menirukan tanpa membaca, yaitu pembacaan teks proklamasi tanggal
17 Agustus 1945. Soal membacanya tidak harus persis seperti Bung Karno ketika membacakan teks proklamasi. Tetapi yang paling penting adalah semangatnya. Semangatnya yaitu memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, ya. Nah, itu pelajaran kelas 7 dulu, ya. Kelas 7 diulangi lagi. Kita harus bisa menirukan, ya, membaca teks proklamasi. Ini ada tulisan tangan, ya, tulisan tangan yang asli. Kemudian diketik, ya. Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Ya, nah, dicari, ya, siapa yang mengetik naskah teks proklamasi. Anak sekalian, ada hubungannya antara teks proklamasi ini dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita semuanya harus mempelajari terlebih dulu tentang proklamasi. Anak sekalian, inilah hubungan antara alinea dalam proklamasi dengan alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita teliti, kita perhatikan sebaik-baiknya. Yang pertama, teks proklamasi. Teks proklamasi itu alinea pertama, ya, berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu alinea pertama. Alinea keduanya berbunyi, ya, terusnya itu, ya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu alinea kedua. Ya. Coba kita ulangi lagi, ya. Kita ulangi lagi. Ya, perhatikan teks proklamasi. Alinea pertama berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, ada berapa alinea? Ada 2 alinea. Ingat-ingat, ya. Ingat-ingat, ini materi yang sangat penting, ya. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada berapa alinea? Alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini setiap hari Senin ketika kita upacara selalu dibacakan oleh petugas upacara. Mungkin ada yang sebagian besar sudah hafal dengan pembukaan. Mungkin ada yang sudah hafal semuanya isi pembukaan.
Tapi kalau sampai ada yang sama sekali tidak bisa menirukan satu alinea pun, ya tentunya itu disebut dengan ketinggalan, ya, ketinggalan. Lanjut. Jadi anak sekalian, setiap kali upacara hari Senin, temanmu yang bertugas membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kalian mendengarkan, tentunya sedikit demi sedikit harus diingat, ya, sedikit demi sedikit harus diingat. Lanjut, marilah kita pelajari apa hubungannya. Bagaimana hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, khususnya alinea dengan alinea. Perhatikan. Alinea 1 proklamasi ditegaskan, dijabarkan, atau diuraikan dalam alinea 1 pembukaan. Alinea 1 dijabarkan, diuraikan, ditegaskan pada alinea kedua pembukaan. Alinea 1 ditegaskan, dijabarkan, diuraikan pada alinea ketiga. Kesimpulannya, alinea pertama pada proklamasi kemerdekaan ditegaskan, dijabarkan, diuraikan dalam alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti sisanya apa? Alinea 2 proklamasi dengan alinea keempat proklamasi. Bagaimana hubungannya? Nah ini, alinea kedua proklamasi ditegaskan, dijabarkan, diuraikan dalam alinea keempat pembukaan. Ya, bagaimana? Sangat mudah difahami, ya. Ya. Jadi kalau kalian ingat betul teks proklamasi, ingat juga kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini akan sangat membantu kita memahami hubungan antara teks proklamasi dengan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, sangat mudah difahami ini, ya. Oke, mari kita lanjutkan. Anak sekalian, tadi Pak Narwi menyebut tentang Piagam Jakarta, ya. Ini mengingat lagi, ya. Kita ingat lagi. Apa perbedaan Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil keputusan PPKI, ya. Ini perbedaannya. Di dalam Piagam Jakarta, coba kita lihat dulu, ya. Ada kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini dalam Piagam Jakarta. Dihapus begitu saja, ya. Dihapus begitu saja, ya. Dikurangi 7 kata itu menjadilah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalimatnya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, mari kita ulangi, ya. Kita ulangi. Awalnya ada kalimat
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat itu ada dalam Piagam Jakarta. Kemudian ada kesepakatan 7 kata itu dihapus, maka dihapus. Ya, saya ganti dengan tanda merah, coret merah. Kemudian diganti apa? Diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah perbedaan Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut. Sekarang marilah kita akan pelajari tentang isi alinea. Ya, isi alinea pembukaan. Alinea pertama isinya tentang dalil objektif. Apa dalil objektif itu? Yaitu pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ini maksudnya bangsa-bangsa di dunia ini mempunyai hak untuk hidup merdeka. Inilah anak sekalian, ini dalil objektif. Artinya bangsa-bangsa di dunia ini tidak boleh ada bangsa yang hidupnya terjajah, dijajah, ditindas, dirampas hak-hak asasi manusianya. Bangsa kita adalah bangsa yang berani, ya. Bangsa yang berani. Bangsa yang dengan jelas dan tegas menyampaikan bahwa setiap bangsa di dunia ini mempunyai hak untuk merdeka. Ya. Ini. Yang kedua, maknanya dalil objektif yaitu penjajahan harus dihapuskan. Mengapa harus dihapuskan? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang ketiga, ya, membantu perjuangan bangsa-bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif. Dalil subjektif. Apa maksudnya? Dalil yang dipakai untuk bangsa Indonesia sendiri. Ya. Apa isinya dalil subjektif? Yaitu mendorong semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan dalam segala bentuknya. Jadi alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, begitu. Ya. Oke, lanjut. Sekarang apa isi alinea yang kedua? Pembukaan. Menyebutkan tentang perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan atau telah sampai waktunya, ya. Telah sampai waktunya. Yang kedua, menghargai perjuangan merebut kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan pembangunan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Coba kalian buka pembukaan Undang-Undang Dasar kalian, ya. Buka alinea kedua. Isinya yaitu 3 ini. Kemudian alinea ketiga. Apa isinya? Menyebutkan tentang kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia. Inilah, ya, inilah sebagai bukti bahwa bangsa kita itu bangsa yang
percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Coba kita ingat, alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Loh, gitu kan? Ya. Jadi ada pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia. Alinea ketiga mengandung adanya keinginan luhur dan semangat perjuangan supaya berkehidupan yang bebas. Alinea keempat, apa isinya alinea keempat tuh? Tujuan negara. 2. Bentuk negara. 3. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Maksudnya adalah untuk apa diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang keempat menyebutkan tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi pada alinea keempat itu kalian kalau membuka pembukaan itu berbunyi negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya sampai serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Demikianlah anak-anak materi pokok, materi penting dalam sub bab yang pertama yang harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita tutup, ini saya tambahkan tentang tujuan negara yang tercantum pada alinea keempat. Anak sekalian, di PPT ini tujuan negara saya rinci semuanya ada 4 mestinya ini, 1, 2, terus 2 lagi, terus 3, mestinya ini 4 ya, 4. Kalau dalam pembukaan cara menulisnya berjajar dengan tanda koma. Namun ini kita tampilkan dalam bentuk bernomor ya. Tujuan yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demikianlah anak sekalian pembahasan kita materi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sub bab A. Ya, sebelum kita tutup, Pak Narwi ingin memberikan konfirmasi dulu ya, kesimpulan dulu ya, bahwa proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia tahun 1945 sangat berkaitan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada kaitan. Tadi Pak Nari sudah menggambarkan ya skema hubungan antara keduanya. Yang berikutnya lagi, ya terakhir adalah bahwa bangsa kita menyatakan kemerdekaan itu, bangsa kita membentuk negara itu ada tujuannya yang disebut dengan tujuan negara. Ada berapa tujuan negara kita?
ada 4 ya. Itulah. Kalau sekalian, sebagai postes pembelajaran hari ini, Pak Narwi memberikan tugas pada kalian, yaitu uraikan dengan kalimat. Uraikan dengan kalimat, bukan dengan skema ya, bukan dengan skema. Hubungan antara proklamasi kemerdekaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diuraikan dalam bentuk kalimat ya, tidak boleh membuat dalam bentuk skema. Tulislah postes ini dengan rapi, baik, beri nama, kelas dan nomor, kemudian kirimkanlah ke Google Classroom. Apabila kalian mengirimkan ke Google Classroom itu mengalami kerepotan, kirimkanlah japri melalui WA ya, melalui WA. Demikianlah sekalian pembelajaran hari ini, dan tugas itu sangat ringan sekali ya, sangat ringan sekali. Kemudian kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Semoga pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.